Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kelas grafis angkatan 2019, kelas pagi. Kita ketemu lagi di mata kuliah Desain Grafis 2. Ini kelanjutan dari minggu lalu. Dan minggu lalu kita sudah mempelajari tentang manipulasi objek melalui software Photoshop. Ya, dan ini masih berlanjut, kalian kerjakan sebagai homework atau tugas rumah. Kemudian untuk kali ini, pertemuan ini kita masih melalui online karena kondisinya memang belum memungkinkan untuk kita tatap muka di kampus, tapi semoga ini cepat berlalu ya, semoga cepat kembali normal kayak dulu lagi kita kuliah di kelas gitu ya. Kemudian materi kali ini saya akan menjelaskan tentang, terlihatkah materi PPT-nya? Terlihat, Bu. Oke, terlihat ya. Ya. Saya show-kan aja. Ya, seperti ini ya. Terlihat ya? Nah, Iya, Bu. Kalau misalnya nanti ada ditanyakan, silahkan langsung aja Bu mau tanya yang itu tadi kayak gimana gitu, atau kecepatan, atau kurang jelas, atau putus-putus nanti disampaikan aja. Kalau misalnya ada yang mau dicatat, silahkan dicatat. Ya, Desain Grafis 2 ini saya akan menjelaskan materi tentang tipografi dalam desain grafis. Ya, kenapa ini saya jelaskan karena rata-rata mahasiswa ketika diminta untuk membuat proyek atau karya desain, ya, tipografi ini kadang menjadi sesuatu hal yang akhirnya menjadikan hasil desainnya itu kurang maksimal gitu. Karena apa? Karena mungkin memang tidak tahu tentang bagaimana menerapkan tipografi yang cocok untuk karya yang dibikin itu gitu. Jadi pemilihan fontnya, kemudian besar fontnya, ya, kemudian keterbacaannya gitu ya. Nah, itu tidak diperhatikan ya. Makanya ini hal yang sangat penting sekali, hal yang perlu diketahui karena dalam desain grafis salah satu aspek yang utama adalah tipografi, selain unsur yang lain. Ya. Lanjut. Apa itu pengertian tipografi? Tipografi adalah suatu kesenian dan teknik memilih dan menata huruf pada ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu guna kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Ya, jadi ini adalah teknik memilih dan menata huruf. Yang tadi saya bilang kadang mahasiswa ketika memilih huruf ya untuk misalnya ada tugas membuat kartu nama, ada tugas membuat undangan, ada tugas membuat poster ya, asal yang penting saya suka ya, yang penting saya suka font ini gitu ya. Tapi tidak diperhatikan ini membuat apa dulu gitu. Ya. Jadi harus tahu font yang kita pilih itu apakah ini sesuai dengan si pembacanya, apakah sesuai dengan tujuan dibuatnya sebuah desain itu, gitu ya. Jadi itu semuanya harus diperhatikan. Oke, untuk menciptakan kesan tertentu karena tipografi ini benar-benar memang kesannya itu besar ya, memiliki atau menciptakan kesan ini pengaruh banget gitu. Misalnya kayak undangan. Undangan itu mengesankan sebuah kebahagiaan, kemudian kalau itu undangan pernikahan mungkin keromantisan, kebahagiaan gitu ya. Nah, itu cocok mungkin menggunakan font yang fantasi ya, font yang cocok dengan rasa kebahagiaan itu. Itulah yang disebut dengan menciptakan kesan. Oke, guna kenyamanan membaca semaksimal mungkin.
Kemudian ada lagi kalau kalian disuruh membuat buku bacaan anak-anak, ya, anak SD, TK, SD gitu ya. Nah, ketika kita memilih fontnya yang fantasi, mungkin itu agak sulit ya dibaca oleh anak TK. Karena apa? Karena anak TK ini masih dalam tahap belajar membaca. Ya, ketika belajar membaca ya harus dikasih font yang tegak, yang besar, gitu ya. Itu. Jadi tipografi ini benar-benar harus diperhatikan. Lanjut, tipografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu typos, yang artinya mold, impression, shape, ya, dan graphene atau writing dan carving. Berarti tipografi diartikan juga sebagai seni dan teknik dalam menyeleksi dan mengatur point size, font type, line length, line leading, karakter spacing, dan word spacing untuk ditampilkan dalam suatu aplikasi media. Ya, teknik untuk menyeleksi mengatur tadi. Ya, udah jelas fontnya, ukurannya, jenisnya, ya, leadingnya, kemudian karakternya dan spasinya gitu. Oke, lanjut. Tujuan tipografi. Pertama, meningkatkan dan mengoptimalkan nilai untuk dibaca. Yang kedua, menciptakan hubungan yang kontekstual. Ya. Satu persatu ya, meningkatkan dan mengoptimalkan nilai untuk dibaca. Ketika pemilihan tipografi ini tepat, maka minat untuk membaca itu pasti tinggi ya, karena nyaman di mata gitu. Kemudian yang kedua, menciptakan hubungan yang kontekstual. Ini berhubungan dengan tema dalam sebuah entah itu buku gitu ya, majalah gitu. Di dalamnya ada gambar, ada teks. Di mana teks ini ya menguatkan gambar, sehingga kalau di situ tidak ada hubungan antara teks dan gambar, maka itu akan menjadikan gagal paham ya, akan menjadikan si pembaca ini nggak akan, loh kok nggak ada hubungannya ya tulisannya sama gambarnya gitu. Nah itu. Kemudian yang ketiga, memberikan informasi yang berarti dan menunjukkan hierarki. Bentar. Mungkin sebentar. Ini saya unmute semuanya dulu ya. Saya mute all dulu supaya suaranya nggak masuk. Tapi kalian videonya ya. Nah, oke, ya. Jadi saya mute dulu ya. Bentar, apakah masih ada yang... Ya, ini sudah saya mute dulu supaya suara kalian nggak mengganggu. Oke, ya itu tadi. Nomor 3 ya, memberikan informasi yang berarti dan menunjukkan hierarki. Jadi informasinya jelas dari apa yang ditampilkan di dalam karya itu. Kemudian yang keempat, menciptakan kesadaran dan menunjukkan keberadaan. Yang kelima, mengkomunikasikan emosi. Jadi benar, ini ada yang Gabriel. Saya mute ya. Oke. Ya. Jadi itu tadi tujuan dari tipografi. Intinya tipografi ini memperkuat informasi yang divisualkan oleh sebuah karya, ya. Kemudian adanya hubungan antara isi dan gambar yang dipakai atau ilustrasi, kemudian memberikan informasi yang jelas. Ketika hanya gambar saja, tidak ada tipografinya, tidak ada teksnya, hanya 50% yang ditangkap oleh si pembaca. Karena apa? Karena hanya gambar. Ya, belum tentu apa yang disampaikan, yang ingin disampaikan oleh desainer itu tidak 100% diterima karena tidak ada keterangan informasinya. Oke, lanjut. Peran tipografi. Dalam desain komunikasi visual, tipografi dikatakan sebagai bahasa yang dapat dilihat atau visual language. Ya, jadi seperti si desainnya itu, misalnya ya poster
ya, si posternya itu seakan berkomunikasi dengan kita, ya kan? Dilarang merokok, gitu. Seakan si posternya itu kan memberikan bahasa ke kita, dilarang merokok. Kita membaca dilarang merokok. Oh ya, oke, dilarang, gitu ya. Jadi ini visual yang bisa dilihat, tetapi bisa berkomunikasi. Kemudian tipografi adalah salah satu sarana untuk menerjemahkan kata-kata yang terucap ke halaman yang dapat dibaca. Ya, jadi sebagai sarana untuk menerjemahkan kata-kata yang terucap. Jadi misalnya sama kayak kita WA. Jadi itu mewakili ucapan-ucapan yang harus kita sampaikan lewat suara kalau itu ketemu langsung, tapi karena itu di dalam bentuk visual, maka itu sebagai perwakilan, ya, perwakilan ucapan kita. Kemudian peran pada tipografi adalah untuk mengkomunikasikan ide atau informasi dari halaman tersebut ke pengamat. Ya, memberikan informasi. Kemudian hampir semua hal yang berhubungan dengan desain komunikasi visual mempunyai unsur tipografi di dalamnya. Pasti ada. Ya, pasti ada yang namanya tipografi. Jadi tipografi ini paham ya, tipografi ini berhubungan dengan teks lah. Ya, jenis teks fontnya, ukurannya, kemudian nama fontnya, kemudian cara melayoutnya gitu. Itu semua dinamakan tipografi. Lanjut, kelompok huruf. Ya, ini langsung saja ke spesifikasi hurufnya sendiri. Kelompok huruf yang pertama adalah serif. Ya, yang pertama serif. Jenis huruf ini merupakan jenis huruf yang memiliki garis kecil di setiap akhir huruf. Garis-garis kecil tersebut disebut dengan counter stroke atau serif bracket. Counter stroke inilah yang membuat font serif tampak lebih jelas dan mudah dibaca, karena garis tersebut sanggup menuntun mata si pembaca. Font jenis ini sangat direkomendasikan untuk menulis konten artikel atau isi karena nilai readability yang cukup baik. Ya, serif ini yang memiliki garis kecil di akhir hurufnya. Jadi ketika kalian melihat ada huruf ya yang ujung-ujungnya itu ada garis-garis kecilnya, itu masuknya serif. Ya, dan garis kecil-kecil itu counter stroke namanya atau serif bracket. Nah, jenis serif ini cocok untuk konten artikel. Jadi untuk misalnya membuat makalah, ya, membuat skripsi, membuat laporan, ya. Karena apa? Karena mudah dibaca. Ya, karena mudah dibaca. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan di siapa ini ya yang ada suaranya? Oh ya, ini. R ini siapa ya? R. Radit ya, Radit. Radit saya mute ya bentar ya. Oke. Ya. Apa aja yang masuk dalam kelompok serif? Nah, ini contoh font serif. Ya, contoh font serif. Bentar. Untuk chatnya. Oke ya, kalau seperti ini saya nggak bisa. Oke, lanjut aja. Contoh font serif di situ ada Book Antik, Bookman. Nah, coba kalian perhatikan. Coba kalian perhatikan font-font yang ada di serif, ya, rata-rata paling di ujung-ujungnya ini ada garis-garis kecil. Ya, ada garis-garis kecilnya. Oke. Nah, ini adalah jenis serif. Yang biasa kita lihat adalah Times New Roman. Ya, Times New Roman ini ada di ujung-ujungnya itu ada garis-garisnya. Udah, itu namanya kelompok serif. Ya. Kemudian lanjut.
Yang kedua namanya sans serif. Jangan bingung ya, kalau yang pertama tadi serif, cirinya ada garis-garis kecilnya di ujung batang hurufnya. Kalau sans serif, huruf sans serif ini kebalikan dari huruf serif. Kalau san itu artinya tanpa. Jadi jika serif pada akhir huruf terdapat garis kecil, kalau sans serif tidak memiliki garis kecil. Ya. Jadi contohnya kayak yang saya buat ini, yang saya buat untuk di PPT ini. Ya, itu contoh sans serif. Bersifat solid dan tampak terlihat lebih tegas. Font ini lebih modern dan bersifat fungsional. Ya, lebih tegas karena itu tadi, karena tegak. Dia sans serif ini tegak, nggak ada garis-garis kecilnya, kemudian lugas gitu ya, tanpa banyak inilah kayak variasi-variasi hurufnya itu enggak ada. Ya, bersifat modern dan bersifat fungsional. Oke, saya unmute coba. Saya mau tanya. Ya. Sampai sini ada pertanyaan. Sampai sini ada pertanyaan. Halo? Tidak. Nggak ada. Yang lain nggak usah malu-malu. Nggak usah malu-malu lah. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, jelas ya? Jelas ya? Saya lanjutkan ya? Ya. Oke, lanjut, Bu. Oke, saya mute lagi. Ya, lanjut. Yang ketiga. Oh, belum. Ini contohnya. Nah, ini contoh font sans serif. Nah, kalau kalian perhatikan, hurufnya tidak ada yang ada garis kecilnya di bagian batang hurufnya. Ya. Jadi tegak tanpa banyak variasi, ya, lugas. Nah, ini jenis font sans serif. Oke, itu bedanya. Lanjut. Yang ketiga, fantasi. Ya, yang ketiga fantasi. Fantasi ini huruf yang penuh lekak-lekuk. Dalam penampilannya, jenis huruf ini tidak huruf kapital semua, karena akan mengganggu dalam penglihatan atau kelihatan kaku dan sulit dibaca. Ya, huruf fantasi sering dipakai untuk membuat undangan karena diambil dari sifat kelembutan hurufnya. Gaya informasi yang disampaikan tampak halus, sopan, dan akrab. Nah, kalau fantasi ini ya yang di luar serif dan sans serif, jadi banyak lekak-lekuknya, banyak variasinya, ya. Kemudian nggak ada ya huruf kapital. Karena apa? Karena nanti akan sulit dibaca, karena kan banyak variasinya. Ya, kalau kapital semua nanti akan sulit dibaca. Kemudian huruf fantasi ini dipakai untuk undangan seringnya. Ya tadi yang saya bilang, karena di undangan ini untuk mengundang orang gitu ya, mengundang itu kan biasanya dengan bahasa yang halus. Mohon kehadirannya ya Bu di undangan acara pernikahan kami gitu ya. Nah, itu kan kalau dibahasakan secara langsung, secara lisan, tapi ini diwakilkan dengan sebuah undangan kertas, makanya itu dibuat yang tampak halus, sopan, akrab gitu ya, karena seakan menjalin hubungan keluarga gitu ya, hubungan teman ya. Saya undang karena dirimu teman gitu. Saya undang karena ibu ya dekat gitu ya, punya hubungan dekat dengan saya gitu. Nah, itu kesannya di situ. Ya. Mungkin selama ini kalian tidak pernah memperhatikan ini ya, asal nyomot aja, asal milih aja yang disukai ya, tanpa harus memperhatikan ini saya membuat apa toh gitu ya. Kalau membuat sebuah poster tentang jagalah kebersihan, ya nggak cocok kalau menggunakan huruf jenis fantasi ya. Karena apa? Karena itu menuntut ketegasan gitu ya, tentang menjaga kebersihan ya, itu kan harus tegas gitu Kak. Jadi tidak cocok kalau menggunakan huruf fantasi. Nah, apa saja yang dalam fantasi? Ini contohnya aja ya.
script, astral. Nah, itu silakan nanti dibaca, dicari di jenis-jenis font. Biasanya ini berada di bawah-bawah ya, yang fantasi ini. Ya, yang seperti itu, yang banyak ini lekuk-lekuknya. Nah, kalau kalian perhatikan, tidak ada yang kapital semua, ya kan? Kapitalnya hanya di depan. Kalau yang di belakangnya mesti yang hurufnya kecil, jadi bukan kapital. Lanjut. Legibility sekarang. Apa toh legibility ini? Legibility ini atau kejelasan bentuk huruf, ya, bentuk huruf. Jadi ini berkaitan dengan fisiknya huruf. Huruf tadi kan ada macam-macam ya, dengan karakter, dengan bentuk yang berbeda-beda, ya kan? Nah, itu disebut dengan legibility. Jadi kejelasan bentuk huruf, tingkat mata untuk mudah mengenali karakter atau huruf artikel tanpa rumit. Ya, ini dapat ditentukan dengan desain surat kompleksitas, contohnya penggunaan siripan, kontras, goresan, dan sebagainya. Kemudian penggunaan warna, analisis melihat frekuensi huruf dalam kehidupan sehari-hari. Jadi berhubungan dengan apa? Oke, ini udah mau 40 menit, 10 menit lagi habis. Langsung aja saya cepatkan ya. Legibility, kejelasan bentuk huruf ya. Kemudian ini, nah kalau kalian perhatikan, ada tulisan ayam, ayam, ya, tulisan ayam, ya kan? Nah di sini yang fantasi seperti ini hurufnya gede semua, nah berarti ini legibility yang kejelasan dari bentuk fisiknya yang ini. Oke, lanjut. Readability. Readability adalah keterbacaan tingkat kenyamanan kemudian suatu susunan huruf saat membaca yang dipengaruhi oleh jenis huruf, ukuran, pengaturan, termasuk aliran, jarak, kerning, keselarasan, dan sebagainya. Warna kontras terhadap latar belakang. Jadi keterbacaan. Seperti apa toh? Nah, kayak gini. Ketika kalian membuat ini ya huruf lilin, tapi ini L dan I ini didekatkan seperti U, ya kan? UUN bisa aja dibaca seperti itu, apalagi membacanya dari jauh. Ya, jadi diperhatikan. Ya, diperhatikan ketika menuliskan huruf jangan sampai keterbacaannya hilang. Lanjut, clarity. Clarity adalah kemampuan huruf-huruf yang digunakan dalam suatu karya desain dapat dibaca dan dimengerti oleh target pengamat yang dituju. Untuk suatu karya desain dapat berkomunikasi dengan pengamatnya, maka informasi yang disampaikan harus dapat dimengerti oleh pengamat yang dituju. Beberapa unsur desain yang dapat mempengaruhi clarity adalah visual hierarki, warna, pemilihan type, dan lain-lain. Nah, kayak gini. Toko jam gadang. Nah, toko jam. Toko jam itu hubungannya dengan jam itu kekokohan gitu ya. Nah, pemilihannya seperti ini. Kemudian Slipknot rock. Ya, lebih cocok yang bawah. Rock. Rock itu kan seakan yang bebas gitu ya. Jadi enggak dibuat yang tegak-tegak seperti ini, ya. Gitu. Oke, habis. Saya buat stop share. Oke. Saya unmute. Oke, sampai sini gimana? Jelas? Sampai sini jelas? Lumayan. Lumayan? Oke, nanti bisa dibaca lagi. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, nanti kita bahas di grup ya. Karena ini waktunya udah mau habis, karena maksimal 40 menit aja. Oke, nanti bisa kita lanjutkan di grup. Terima kasih ya atas perhatiannya. Kita lanjutkan minggu depan. Untuk materi tipografi ini nggak ada tugas, tapi saya masih menunggu tugas yang kemarin, gajah dan apelnya Jumat, maksimal Jumat. Oke, saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.